Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Delal Kinanda. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan membahas tentang threat from ransomware, tentang keamanan komputer. Threat yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang malware. Sebelumnya, di dunia ini pernah terjadi suatu musibah, di mana data server atau seseorang terkena suatu virus. Virus tersebut mengunci data yang telah kita simpan, lalu meminta sebuah tebusan kepada korban, dan penyebar virus tersebut meminta sejumlah uang dengan menjamin bahwa file tersebut akan terbuka setelah dibayar. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan ransomware? Ransomware salah satu jenis malware yang dibuat oleh cracker, di mana virus tersebut dibuat untuk menenkripsi data yang berada pada komputer kita dan selanjutnya meminta tembusan kepada korban. Ransomware sesuai dengan namanya dari kata ransom atau yang disebut dengan tebusan dalam bahasa Inggris. Jenis malware ini bertujuan untuk memeras korban yang komputernya terinfeksi ransomware dengan meminta sejumlah uang sebagai tebusan. Kita lanjut. Di sini ada kata-kata enkripsi pada suatu ransomware. Apa yang dimaksud pada enkripsi? Enkripsi sendiri adalah suatu metode di mana yang digunakan untuk mengkodekan kata atau data sehingga keamanan informasinya terjaga dan tidak dapat dibaca tanpa dideskripsi. Encryption berasal dari kata bahasa Yunani yang artinya tersembunyi atau rahasia. Jadi, lebih mudahnya, enkripsi merupakan sebuah gembok pada pintu yang hanya bisa dibuka oleh orang-orang tertentu yang memiliki kunci tersebut. Metodologi penyerangan. Di sini, aset yang dapat diserang adalah data. Metodologi dari penyerangan ransomware sendiri, yaitu adalah ransomware tersebut menyerang korban melalui email tipuan atau phishing. Dalam email tersebut terdapat file yang berisi formulir yang harus diisi. Ketika file dibuka, rupanya virus itu langsung menginstal dan menyebar ke seluruh jaringan komputer korban. Menurutnya, jika komputer dalam satu jaringan terkena ransomware, komputer lain berada di jaringan yang sama bisa ikutan terkena tanpa harus melalui email phishing. Untuk itu, agar masyarakat selalu berhati-hati saat membuka file yang dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal. Nah, kita akan berlanjut pada tahap solusi bila file teman-teman terkena virus ransomware. Yang pertama, solusi dari saya yaitu adalah format dan install ulang Windows. Mengapa saya menyarankan solusi ini? Karena semua data-data yang terinskripsi dan tidak bisa diselamatkan. Jadi, bila file atau data-data yang kalian punya itu sebaiknya dihapus saja. Ditambah lagi, dengan melakukan install ulang, sekaligus akan membuat performa komputer kamu terasa baru. Selanjutnya yaitu adalah menghapus atau membasmi virus WannaCry. Nah, apabila kamu ingin memiliki data kamu yang transkripsi, jika merekomendasikan cara ini, pertama agak rumit karena file virus yang terkena virus WannaCry ini atau ransomware, kalian bisa menghapus virusnya secara manual atau otomatis melalui antivirus yang kalian punya. Yang ketiga,
adalah gunakan ransomware unlocker. Nah, ini adalah yang saya sarankan menggunakan ransomware unlocker, di mana kalian bisa mencari pada internet bahwa ransomware unlocker telah disediakan oleh internet, di mana nanti file-file kalian akan diupload atau dibuka oleh ransomware unlocker ini. Jadi file-file tersebut akan dibuka secara otomatis oleh ransomware unlocker ini. Silakan kalian bisa cek di internet, karena di internet telah tersedia ransomware unlocker. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan produk antivirus yang resmi dan terbaru. Nah, mengapa saya menyarankan produk antivirus yang resmi dan terbaru? Karena dari Windows sendiri selalu mengupdate yang namanya Windows Defender. Yang terakhir adalah melakukan backup secara periodik terhadap file-file, data-data, serta sistem komputer Anda, baik di media storage lain, hard disk maupun flash disk, atau juga dengan remote location atau cloud. Yaitu terakhir adalah kesimpulan, dengan adanya kejadian ransomware jenis WannaCry yang telah membuat seluruh dunia serentak heboh, kita jadi semakin menyadari bahwa bahayanya dunia digital maya pada saat ini. Dengan semakin banyak hacktivism, cyberkriminal, dan juga cryptolocker yang muncul dengan keberanian ke permukaan, karena itulah dituntutlah suatu sikap waspada, pintar, dan juga tingkat kesadaran yang keamanan di dunia cyber, khususnya oleh masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya, ransomware bukan merupakan sesuatu yang baru di dunia IT, dan satu-satunya masalah yang ada dalam dunia IT security, melainkan masih banyak lagi celah keamanan IT yang bisa dijadikan sebagai jalur tindak kejahatan cybercrime yang merugikan individu, kelompok, perusahaan, bisnis, dan bahkan sampai ke tingkat negara. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.